Kalau seandainya Rasulullah marah karena seseorang daripada bukan keturunan Rasulullah menikahi Sarifah dan dianggap sebagai dosa, maka saya hari ini pun berhenti sebagai umatnya. Tidak pantas Rasul yang semacam itu. Tetapi saya yakin Rasul Agung Muhammad tidak demikian. Bahkan akan mencintai kalian Ba'alwi walaupun kalian palsu. Tetap akan mensyafaati kalian selama kalian punya iman walaupun kalian palsu. Ya. Itulah keyakinan saya kepada Rasul saya. Saya percaya dengan beliau sebagai rahmat bagi sekalian alam. Karena di dalam dirinya adalah ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah tidak ada lagi Nabi mengurus apakah anaknya, cucunya mau dikawinin oleh siapa. Karena Nabi itu tidak pernah memilah-milah makhluk. Bahkan mencintai. Lihat di Madinah. Bagaimana kisah Nabi mencintai adalah orang Majusi. Bagaimana kisah Nabi mencintai orang Yahudi sampai disuapinnya 12 tahun. Bagaimana Nabi mencintai Nasrani yang selalu memberikannya tai unta. Di dalam diri Muhammad sudah tidak ada dendam. Sudah tidak ada kebencian. Maka kalian para habaib kalau punya anggapan bahwa kakek buyutmu itu yang kau anggap, katakanlah kamu benar sebagai duriatnya. Tapi kau berbuat buruk. Kau tidak melaksanakan ketaatan dan ketakwaan. Demi Allah. Tetap kakekmu itu mencintai bukan karena perbuatan dosamu. Tetapi karena cinta yang dimilikinya. Yang meliputi segalanya. Wahai juga para ulama semua. Termasuk maaf pernyataan UAS belakangan ini. Termasuk juga Kiai Sukron Makmun dan semuanya. Jangan bawa Ba'alwi ini adalah udah mereka salah dalam anggapan. Membuat ada feodalisme dalam Islam. Nabi tidak pernah mengkasta-kasta manusia. Nabi mencintai seluruh makhluknya. Karena seluruh makhluk ini adalah berasal darinya. Kata baginda Nabi, Ana minallah wal alam binni. Aku dari Allah dan alam ini dari aku. Sebagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka baginda Nabi pun diliputi rasa cinta. Tidak punya sedikit pun kebencian kepada makhluk siapapun apapun. Maka jangan lagi kita membawa bangunan Nabi untuk membenci manusia. Karena Rasulullah mencontohkan tidak pernah membenci siapapun. Walaupun musuhnya sendiri. Inilah yang harus dipahami oleh kalian. Maka itulah, kenalilah Muhammad secara hakiki dan majazi. Demi Allah, kalian para habib nggak kenal Muhammad. Ya. Tidak seperti kenal saya kepada Muhammad. Demi Allah, kalian hanya mengaku tadi semua. Tapi walaupun begitu, saya cinta kalian. Dan saya yakin bagi Nabi Muhammad, kalaupun kalian palsu, tetap akan dicintainya nanti. Tetapi jangan menganggap bahwa dari kalian yang paling mulia. Karena di dalam Islam tidak ada. Walaqad karramna Bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam. Jadi saya katakan sekali lagi, benar yang dikatakan Kang Yusuf. Abah pernah mengatakan, kalau seandainya nanti ada seorang ahwal menikahi Sarifah, kemudian dia tidak akan diampuni sampai hari kiamat, dan Nabi Muhammad membenarkan, saya berhenti dari sekarang jadi umat Nabi Muhammad. Rasul macam apa yang begitu? Tapi saya yakin beliau tidak begitu. Kalau seandainya Nabi Muhammad membenarkan Ba'alwi ini, yang maksiat, yang bodoh, yang goblok, yang berzina, tetap akan disapati oleh beliau. Saya juga meyakini beliau adalah pemaaf tadi semua. Silakan kalian mengaku kayak apapun. Bagi saya sebetulnya, bagi kami tidak peduli dengan urusan kalian. Karena Allah dan Rasulnya akan memandang ketakwaan. Adalah ini yang paling penting. Kenalilah Rasulullah. Kenalilah Muhammad. Dan kemudian Allah pun berfirman dalam Al-Quran, "Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang tidak kenal kepada Muhammad di dunia ini dan kepada Allah, maka dia pun tidak kenal kepada Muhammad dan Allah di akhirat nanti. Kalau saya melihat dari ceramah-ceramahnya, apa namanya, para habaib ini yang dibela oleh Sukron Makmun, yang dibela oleh Miftahul Ahya, yang dibela oleh UAS. UAS ini orang khilafah, nggak ngerti sebetulnya dia. Tauhid pun belum lurus. Ya, kemarin saya lihat pernyataan UAS, nggak ngerti. Ya, masih menganggap bahwa inilah kebodohan di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Allah tidak mencerminkan yang demikian. Rasul tidak mengajarkan yang demikian. Kita adalah ummatan wahidah. Umat yang satu, bahkan diri kita pun berasal dari Rasulullah. Inilah kalian kenali. Siapa Muhammad bin Abdullah itu? Dan tetap bahkan saya punya husnudzon kepada Allah dan husnudzon juga kepada Rasulullah. Kalian pun Ba'alwi tetap akan diampuni olehnya, akan dimaafkan olehnya, walaupun kalian palsu dan bohong memutarbalikkan hadis. Karena saya kenal dengan Rasul saya yang agung. Ya, tolong fahami kepada semua ulama pun, jangan dibawa pemahaman agama yang membawa kepada pengarah adalah ke kasta. Karena dalam Islam tidak kenal kasta. Seolah-olah orang Arab itu lebih mulia. Jelas Nabi sudah bersabda, la fadla li arabiyyin ila azamiyin. Tidak ada kemuliaan orang Arab dan bukan selain Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar. Tidak ada kemuliaan kulit hitam dengan kulit merah. Illa bitaqwa. Ingat, manusia itu diukur dengan takwanya. Bukan karena Habibnya, bukan karena bukan Habibnya. Itulah kenapa Al-Quran contohkan. Manusia yang soleh seperti Nuh bisa melahirkan keturunan yang buruk seperti Kan'an. Tapi dari Azar yang buruk melahirkan manusia-manusia mulia. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak keluarlah Nabi dan Rasul yang begitu banyak. Jadi sekali lagi Kang Yusuf, saya tetap tidak akan mencabut kata-kata saya. Kalau Rasul itu adalah senantiasa membela keluarganya. Saya tidak pernah menemukan dalil
bahkan kepada ahlinya. Bahkan beliau bersabda, kalaupun Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tadi, inilah juga sahabat kepada hal yang lain yang ingin saya tonjolkan adalah tadi, marilah cintai manusia, cintai makhluk. Tadi semua, jangan justru kalian berada di sini seolah-olah ingin dari warga kelas 1, ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin mulia. Walaupun bodoh, ingin dianggap mulia. Kalaupun hina dan najis, berzina, merebut istri orang, ingin dianggap mulia. Inilah. Tapi walaupun begitu, saya tetap Rasulmu Muhammad, walaupun bukan kakekmu, tetap dia akan memaafkanmu, karena dia penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Maka bagi sahabat-sahabatku yang berjuang untuk meluruskan, untuk memberikan nasihat kepada para habib ini, jangan berhenti berjuang. Terus suarakan kebenaran. Karena mereka pun adalah pantas untuk menjadikan seseorang yang baik. Bukan atas nama seseorang, bukan atas nama kakeknya. Apalagi kalau bukan dari semua. Tapi walaupun begitu, Allah Maha Pengampun. Dan baginda Nabi pun maaf. Karena baginda Nabi adalah merupakan wa innaka la khuluqin adzim. Memiliki akhlak Allah yang agung dari semua. Ya, itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan. Sekali lagi, bahwa jangan menganggap Rasulullah serendah itu. Jangan menganggap Rasulullah sebodoh itu. Maka kalian pun para ulama yang membela habaib saat ini, jangan dengan nafsu, lihatlah dengan basirah, dengan hati. Apalagi maaf ya. Walaupun Allah dan Rasulnya saya yakin akan memaafkan mereka dan kalian semua. Tetapi kembali ada tugas syariat kepada kita. Wahai para ulama Indonesia yang masih membela habaib ini, luruskan mereka, bukan dibela tadi semua. UAS, Kiai Syukran Makmun, Kimitul Ahyar, luruskan mereka. Coba pelajari lagi, tidak ada feodalisme dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang kalian akan baca, ada kitab yang ditulis oleh mereka sendiri. Mereka ingin dimuliakan, mereka ingin diagungkan. Tetapi sesungguhnya inilah justru yang akan merusak Islam. Inilah yang akan merusak perjalanan. Itulah kenapa pada saat baginda Nabi nangis kepada Allah. Kenapa ya Allah Qasim diwafatkan? Kenapa Ibrahim, Abdullah putranya yang 2 tahun diwafatkan semuanya? Dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan justru akan menjadinya perpecahan itu. Tadi semua. Inilah yang terjadi ya. Jadi saya mohon semoga Allah memberikan hidayah kepada para habaib ini semua. Sadarilah. Ya, tidak ada gunanya kok nasab itu. Apa artinya nasab itu? Sesungguhnya karena Quran sudah menjuruskan tentang nasab. La fadla li arabiyyin ila zamiyyin, kata baginda Nabi. Nasab itu gak penting sama sekali. Karena yang dipandang oleh Allah bukan nasabmu. Kau berjuang dengan nasab karena takut dengan nasibmu. Yang jelas, yang kau takutkan adalah nasibmu. Inilah kebodohan. Nasibmu kau sandarkan pada Rasulullah. Nasibmu kau sandarkan. Seolah-olah kau gak bisa makan tanpa bersandar pada nama yang agung itu. Walaupun begitu saya tetap punya keyakinan pada Muhammad. Rasul saya yang agung. Dia tetap akan mencintaimu. Karena jangan bawa seolah-olah Nabi Muhammad itu pembenci, Muhammad itu pendendam, Muhammad itu hanya cinta pada keluarganya. Lah, tidak. Kau beranggapan demikian pun saya marah kepada Rasul yang agung, yang pemaaf, yang pemurah, yang merupakan cerminan daripada akhlak Allah. Jadi sekali lagi jangan bawa akhirnya membuat, kenapa di dunia ini sekarang Muhammad dihina? Baginda Nabi Muhammad dihina di Denmark. Kenapa Nabi Muhammad dihina di Inggris? Karena perbuatan kalian. Kalian tidak menganggap Rasulmu, kau tidak kenal pada Rasulmu sendiri. Padahal udah ngaku lagi sebagai duriatnya. Sebagai duriatnya tidak sedikit pun mencerminkan kepada akhlak dia. Walaupun kau palsu, walaupun akhlakmu buruk, tetap saya yakin Rasul saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memaafkan kamu. Karena semuanya adalah dengan cinta. Sudah tidak ada di dalam kolbunya, dibelah dadanya, dibuanglah rasa benci, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki. Maka Muhammad itu hanya punya cinta. Cinta dan